Halo teman-teman semua, selamat malam. Malam Besti. Selamat malam dan selamat datang kembali di live stream Dimas Indo. Bang, baru di City sekalian 2 nanti Kota Baru Tarakarta namanya Nusantara. Bener juga ya, bagus loh. Kita lihat situasi ya. Kalau Nusantara kan soalnya terlalu nyerempet karena kan berita politik lagi anget nih ya teman-teman ya. Maksudnya lagi anget tuh berarti gimana Bang? Kalau berita politik lagi anget di sosial media itu tersebar yang namanya depannya dari B buzzer gitu. Jadi kita bisa jangan terlalu menyerempet tapi menyerempet. Buzzer tuh web dewasa ya Bang. Itu Brazzer. Anyway. Web. Hah? Oh itu tuh web. Lah kamu nggak tahu ya? Harusnya aku nggak mau. Ya Allah, akhirnya kamu nggak mau. Salah gue. Bang, emang bener Afi jadi ojol? Kalau bener so far aman kan? Nah, ngomongin Afi juga, itu juga salah satu actually yang bikin kita nggak live berhari-hari. Sampai gue sakit anjir. Jadi Jadi gimana kan cerita? Tara udah nyeritain berarti. Bang Tara udah ceritain sih sebenarnya pas live di channel Andra ya. Jadi gini, gue nggak tahu nih anak kerasukan apa ya. Gue nggak tahu sama sekali. Awal asal muasal waktu pas Gran Turismo. Makanya sebenarnya nih Gran Turismo ini banyak ceritanya. Nah, cuman di ngopi ini kita nggak cerita nih tentang hal ini. Jadi guys, pada saat nonton Gran Turismo ya, screening waktu itu di Gandaria City, itu banyak banget cerita di satu hari itu. Gue heran tuh satu hari kenapa tuh ya. Nggak ngerti gue. Yang pertama ya teman-teman udah tahu kan yang gue posting di Instagram yang gue hampir kecelakaan yang pas di jalan tol. Itu satu. Iya, pulangnya tuh. Pas nonton screening Gran Turismo, Allahu Akbar. Gue nggak tahu itu siapa ya, influencer sebelah itu, mungkin influencer dari TikTok atau Instagram kali ya, sebelah gue persis. Setiap menit ngomong, anjir. Itu pakaiannya udah gitu kayak SJW Twitter itu. Mungkin teman-teman tahu kali siapa ya. Gue serius nggak tahu mereka siapa. Jadi kan bagi yang nggak tahu, jadi gini teman-teman, screening Gran Turismo itu kemarin kan screeningnya termasuk yang terbesar actually bagi gue pribadi yang yang sering diundang screening gitu ya. Gran Turismo tuh kemarin screeningnya lumayan besar teman-teman, 2 bioskop, 1 IMAX, 1 bioskop biasa. Nah, yang IMAX itu adalah orang-orang privilege yang dimana mungkin ya influencer-influencer yang berpengaruh terhadap Gran Turismo dan yang followersnya banyak. Biasanya seperti itu. Jadi itu privilege dapat di IMAX atau media-media gitu kan. Tapi yang kru atau kru media nontonnya di bioskop biasa. Jamnya barengan, jalannya jamnya barengan gitu loh. Filmnya mulainya barengan tapi terpisah kayak gitu. Contoh kayak gue nih kemarin Tara Arts kan gue minta tiket 8. Gue bilang gitu kan karena tadinya kan ada Mas Irwan, Ami, Alip dan sebagainya gitu kan. Dikasihnya 6. Tapi ternyata Alip, Ami sama Mas Irwan nggak bisa gitu. Alhasil kita datang cuma berempat. Makanya kemarin kita kaget kan, loh kok kita bukan IMAX gitu kan. Si Acit gitu, si Acit sama Kang Dani sama teman-teman media lain dapetnya IMAX dan Om Fitra dapetnya IMAX. Oh ya udahlah, gue bilang yang penting nonton. Udah syukur-syukur dapat dibeliin gratis gitu kan. Ya udah, pas kita mau ke itu baru ngomong orang Sony-nya manggil kan. Pas kita udah mau duduk di bioskop yang biasa, orang Sony-nya manggil, "Mas Gemma, Mas Tara, maaf, kalian di IMAX." Oh, jadi gua maksudnya karena dapat tiketnya 6, yang 4 itu di IMAX, yang 2 di bioskop biasa gitu. Cuman yang orang yang pas ngasih tiketnya bingung, yang di bioskop biasa Tara Arts tertulisnya 2. Ya udah deh, karena ada 4 dikasih 4 gitu kan, yang di bioskop biasa. Ternyata emang yang 4 itu di IMAX. Pindahlah kita ke IMAX. Jadi di IMAX tuh isinya ya followers yang gede atau pembalap simulation racing. Kejadiannya adalah yang satu yang setelah pulang dari Gran Turismo itu hampir kecelakaan. Yang kedua yaitu gue nggak tahu nih influencer ini sopo. Pakaiannya bener-bener kayak SJW Twitter banget teman-teman. Cewek rambut pendek berwarna terang ya, yang dicat warna terangnya bukan warna terang alami, yang warna terang kayak kecoklatan gitu, dicat pakai kacamata. Terus yang ya biasalah yang gendut-gendut, yang bodinya agak gede ya, tapi terus. Tapi bukan berarti semua orang yang diwarnain sama. Iya sih. Ya. Maksudnya kebetulan gue nggak tahu, gue nggak tahu ini sopo ya. Tapi pokoknya. Setiap menit. Itu tuh ini. Bapaknya begitu. Berisik banget. Berisik anjir. Terus ada scene ini sih nggak spoiler ya, tapi ada scene kan dimana kan di nightclub pas di Jepangnya kan tuh yang karakter utama sama pacarnya di nightclub, lagunya kan dung jedang jedung dia begini loh. Kan kursi gue jadi goyang-goyang kan. Apaan sih? Jadi posisi duduknya tuh gini guys, Bang Tara,
Andra, Gita, gua. Sebangnya. Sisanya orang nih, Bantara duduknya yang ke tangga. Dung jedang jedung, dia begini. Apaan sih ini, gue bilang, aduh. Udah gitu di tengah pertengahan film setelah scene dung jedang jedung dicabut keluar dari bioskop. Gue terakhirnya pas itu, alhamdulillah. Enggak, Han, itu udah mau selesai, Han, film. Enggak, masih separoh. Soalnya kan yang balapan Le Mans dia udah itu. Iya lumayan, 60% lah. Tinggal 20 menit. Iya, 60-70%. Iya. Dia baru lift, Nah, gue dia nggak bilang. keluar, dia pindah ke depan. Karena Bagus aku merhatiin kan, ini orang mau kemana. Oh, dia perhatiin Iya, kamu. aku kan karena aku kedengeran apalagi sebelah kamu. Itu aku kedengeran gitu, cuma Ampun. gemak Aduh. sih. Aku merhatiin kan, oh dia pindah ke depan, bener-bener pindah ke depan. Gue sama nonton tuh bilang gini aja. Kosong di depan. Sumpah tuh siapapun itu ya, aduh, tolong ya. Lu kan itu gini loh ya, wahai para influencer. Aku sekarang ngomongnya senyum aja karena kalau aku nge-bash ntar sakit hati, mereka nangis di Twitter gitu. Jadi gini, lu itu diundang screening itu kan secara terhormat. Lu tuh dihormati loh. Lu tuh dihormati dari pihak Gran Turismo-nya, siapapun, maksudnya dari pihak studio yang membuat filmnya gitu kan. Kalau Gran Turismo ini Sony gitu kan. Lu kan dihormati sama Sony. Lu dihormati sama pihak bioskopnya. In this case XX1. Tolonglah jaga sikap. Gua nggak masalah kalau lo ketawa, tepuk tangan, karena kan yang namanya bioskop ya kita bebas berekspresif selama ibaratnya gini loh. Emang momen yang dimana pas lucu kita ketawa bareng gitu kan satu bioskop, atau momennya tepat kita sebioskop tepuk tangan gitu. Ya itu oke lah, gue masih maklumi gitu kan, karena memang scene lucu kita ketawa. Ini scene lucu kagak, dia ketawa sendiri. Karena ngobrol sama temennya berdua, temennya satu lagi cowok pakai kacamata, rambutnya agak panjang, yang rambutnya terus agak kriwol keriting gitu. Berduaan aja. Gua pun juga nahan amarah gua karena gua gratis. Mohon maaf teman-teman. Kalau itu di IMAX kan gue bayar, kan IMAX kan mahal ya teman-teman ya. Kalau itu gue bayar sendiri, gue ngomong, lu keluar, lu berisik keluar. Kalau misalnya gue bayar, untungnya gue gratis juga kan, jadi gue masih nahan-nahan. Aduh, gue nggak tahu itu siapa. Ampun, sayang gue tau gitu, gue nyesel juga pindah tau gitu, mendingan gue nonton ini biasa anjir di bioskop biasa sama anak-anak kru dari anak tua sama siapa tuh, kru dari anak tua sama PSE. Enggak sih bang, tapi kalau sama-sama free tetap harus sama-sama menikmati juga bang. Iya memang. Cuman maksudnya gue nggak punya hak, maksudnya bukan nggak punya hak, sebenarnya gue punya hak juga untuk protes. Cuma maksudnya gue masih bisa nahan sabar aja gitu kayak, untung gue juga gratis loh, pantat gitu kan. Cuman gue kalau misalnya gue sampai bayar gitu, maksud gue sampai keluar duit buat IMAX gitu kan, kayak pas gue nonton Oppenheimer misalnya kan, itu kan gue keluar duit sendiri, sebelah gue berisik, gue tegor, bro jangan berisik, ini kan bioskop Jing, bukan punya bapak lu, gitu loh. Nah, balik ke pertanyaan yang komen tadi. Di kejadian yang sama, pada saat nonton Gran Turismo, handphone kan kita semua di silent dong. Handphone gua, Bang Tara, Andra sama Gita di silent semua, ya kan? Gran Turismo itu kita mulai filmnya jam 8:30, setengah 9 lah, 8 sampai setengah 9 di antara itu. Kelar sekitar jam 11, setengah 11. Pas begitu udah kelar dari Gran Turismo, otomatis ngapain? Kita semua buka handphone, krek, gitu kan? Apa nih? Ternyata kita berempat dapat notifikasi yang sama, karena ternyata dari grup keluarga gue ya, maksudnya keluarga inti, yang isinya cuma gue, Bang Tara, Gita, Andra, sama nyokap gua rame banget. Woi, motor kamu hilang Gemma. Hah? Gua langsung, motor hilang? Gua bilang, kenapa nih? Motor hilang. Si Afi juga nggak ada ini. Masalah di rumah, keadaan di rumah. Jadi yang di rumah itu cuma ada nyokap, pembantu ya, maksudnya pembantu yang nginep ya, nyokap, pembantu atau babysitter lah. Karena buat jagain ayah. Kan, jadi nyokap, pembantu, ada om gue juga actually, sama ayah, buat jagain ayah tuh. Jadi sama Afi, jadi berlima nih di rumah, 5 orang di rumah. Kalau rame kan grup keluarga, wah motor kamu hilang Gemma. Hah? Kenapa Ma? Ini langsung gue telepon kan sama gue. Kenapa Ma? Ini bentar lagi kita pulang kok ya, ini baru selesai filmnya, gue bilang gitu kan. Kita langsung OTW pulang. Enggak, udah tenang sekarang, nggak apa-apa. Kenapa? Jadi Ma gue cerita, tadi jam 9 sampai setengah 10, jam 10 si Afi itu ngilang. Loh, sama motor kamu. Loh, katanya bilang dia jalan sama pacarnya, tapi dia izinnya setelah udah pulang. Jadi kan pas udah pulang dengan nyantai dia Mak gue nanya, dari mana kamu? Habis pacaran, dengan jawab dengan santai gitu kan. Habis ketemu pacar tadi. 1 udah malam. 2, terus udah gitu ngomongnya begini,
udah izin sama Tara sama Gemma. Oh, jadi nyokap gue nggak marah, ya kan? Jadi nyokap gue dari marah gitu kan. Kemana kamu? Ini udah izin sama Tara sama Gemma. Oh, udah izin. Ya lain kali izin dong ke tante ini gitu, maksudnya ke nyokap gue. Izin dong sama tante. Kenapa kamu nggak ini udah malam-malam? Iya tante mah. Oh ya udah gitu kan. Gue jadi marahnya cuma gitu doang. Pas begitu nelfon gue bilang, ma, gue bilang itu izinnya kemarin, bukan hari ini, gue bilang. Dan dia izinnya ke rumah pacarnya, bukan jalan naik motor. Karena rumah pacar kan deket teman-teman di sini. Lu di kontrakan dia basically, kontrakan dia kan jalan 3 menit nyampe, teman-teman kepleset nyampe, kontrakannya itu di sini di sebelah. Gue bilang izinnya itu kemarin. Izinnya sama waktu izinnya pas live itu loh. Pas yang gue live stream pas sebelum nonton Gran Turismo. Yang dia tiba-tiba kucul datang, Gem, gue boleh nggak ke rumah cewek gue? Oh lu gila, jam 9 ke rumah cewek lu. Gue bilang satu, lu juga lu bawa anak perawan 17 tahun pula gitu kan. Yang which is yang gue ceritain bagi yang dia gak izin bang pas itu, kagak izin. Satu, dia nggak izin pas di hari H. Kedua, dia nggak pernah izin bawa bawa motor gue. Nggak pernah izin gitu. Dia bilangnya ke gue sama Bang Tara. Waktu itu yang pas gue live yang dia izin tiba-tiba malam-malam gitu kan gue udah bilang waktu itu, "Vi, lu gila. Masa lu izin malam-malam mau ketemu cewek, nggak sopan dong," gue bilang kan. Waktu pas yang kita itu yang sebelum Gran Turismo. Udah gitu ternyata dia masih bandel. Oh nggak boleh ya Gem? Nggak boleh lah. Masa lu jam 9 baru mau keluar, lu mau pulang jam berapa? Jam 9 malam. Nggak Gem, gue mau ke rumah cewek gue yang di situ deket. Iya, lu kan mau bertamu. Bertamu bukan hari libur, besok orang-orang pada sekolah dan kerja. Emangnya lu nganggur gitu kan, maksudnya dalam hati gue begitu gitu kan. Gue bilang nggak boleh Vi, ya lu tau lah Afi pakai apa, lu pada menonton tau lah. Kan gue bilang, Vi jangan, ini lu satu lu bawa anak perempuan, bawa perawan malam-malam, kedua lu bertamu katakanlah. Enggak, gue cuma ke rumahnya katanya. Gue bilang tetep lu bertamu nggak bisa sampai malam jing, nggak sopan. Gue aja waktu itu nganterin Gita, kalau teman-teman tahu waktu kita kerja di sini dan kita belum nikah, gue sampai sujud-sujud anjir ke mertua gue, "Tante mohon maaf banget sampai malam ini, tapi Gemma anterin dengan selamat ya." Maksud gue bener-bener anterin naik mobil gitu loh, pulangnya malam-malam. Untung waktu itu mertua gue baik banget. Si ibu udah percaya maksudnya sama aku gitu kan. Itu tapi ya itu gitu loh, maksudnya gue sampai minta maaf sampai sujud, dalam arti sujud tuh maksudnya sampai, "Ya Allah tante maaf banget sampai malam. Nih saya anterin, besok kita nggak usah masuk, libur aja," sampai begitu. Ya begitulah ya. Nah, terus ternyata si Avi pada saat gua nasihatin waktu itu, "Vi, udah malam janganlah ini." "Oh ya udah Gem, oke thank you." Dia keluar kan, kirain dia udah dengerin gue. Ternyata abis itu dia izin ke Bang Tara anjing. Bang Tara jawab hal yang sama lah. Jadi kan gua kan waktu itu lagi live di sini, di kamar sini kan. Bang Tara kan sekarang komputernya di kamar dia yang di sebelah, yang di kamar dia yang kalau dia sering pakai buat live tuh. Izin juga ke Bang Tara, manggil kan gue izin mau ketemu cewek gue ya. Bang Tara jawabnya sama, "Nggak bisa dong Jing, udah malam," gitu kan. "Nggak, gue ke rumahnya dong." "Nggak bisa." Bang Tara yang cerita ke gue, "Nggak bisa dong Jing." Udah pas gue sama Bang Tara ngomong hal yang sama baru dia nurut. Tapi ternyata besok dia bikin ulah pas kita berempat pergi. Kan kita berempat pergi bawa mobil kan, gue bawa mobil gitu kan, jadi kan ya sepi lah jatuhnya karena nyokap sama om gue udah pasti selalu di atas main sama Aya gitu kan, sama babysitter atau pembantu gue main tuh sama Aya gitu kan. Si Avi jadi sendirian dia keluar bawa motor. Gue bilang sama mak gue pas balik lagi pas yang setelah Gran Turismo nih, setelah Gran Turismo mak gue kan gue telepon mak gue langsung bilang, "Ma, enggak, dia itu enggak izin, dia izinnya bilangnya ke rumah." Ternyata terus abis itu gara-gara ditanya nyokap gue, dia akhirnya baru ngomong di grup kantor bahwa Avi itu izin ya, izin. Dia izinnya udah pulang. Avi izin nih udah pulang. Tadi gue habis bawa cewek gue ke danau di Cipondo, lumayan jauh by the way. Cipondo tuh sekitar 15 menit naik motor, 15 sampai 20 menit naik motor dari rumah gue ke Cipondo. Dan kan ada danau tuh, kalau teman-teman yang warga Cilduk pasti tahu kan, ada danau. Gue bawa cewek gue ke danau ya, hehehe katanya. Dengan hehehe lagi sih goblok. Tapi izinnya setelah udah pulang. Pas udah pulang, orang udah jam 10 soalnya di grup WA kantor. Yang dia bilang mau dibawanya jadinya kemana karena terus udah gitu katanya pas gue bawa ke danau, cewek gue nggak mau malam-malam ke danau. Akhirnya gue cuman di dekat-dekat rumah aja kok. Terus gue ngomong langsung, gue bilang ke nyokap gue, "Ma, itu dia izinnya mau ke rumahnya kemarin,
Dan hari ini dia nggak izin. Gue bilang ini izinnya kemarin dan dia tidak sama sekali izin ke gue sama ke AA gitu maksudnya ya. Ke saya sama ke Mas Tara tidak pernah izin namanya bawa motor karena kan itu motor gue tapi kan STNK-nya atas nama nyokap. STNK waktu itu soalnya pas beli motor kan gue masih SMA gitu kan. Jadi STNK dan BPKB atas nama nyokap gitu kan. Gue bilang ke nyokap gue dia nggak izin mau untuk bawa motor. Nyokap gue balik ke Afi marah. Awas lu ya Vi, bohong lagi lu ya, udah nggak izin. Lu nyokap gue langsung ngomongnya udah bukan kamu saya lagi. Lu gue langsung nyokap gue langsung marah lah begitu tahu kenyataannya. Lu emang bawa anak perempuan malam-malam apa lu dibolehin? Hah? Sampai digituin. Ya lu bayangin guys, dianya Afi itu seumuran Gita, umur 28 lah ya. Pacarnya 17 tahun anjing. Baru mateng. Langsung geblek lu ya, begini, awas lu. Besok lu ya kalau begini-begini gue pulangin lu. Maksudnya nyokap gue tuh ngancem kayak lu macem-macem lagi besok lu gue pulangin lu. Gitu loh, maksudnya kayak ngancem ke anak gimana sih? Kayak ngancem ke anak sendiri. Gitu loh, kalau lu besok lu ya kalau macam-macam gue usir lu dari rumah gue kayak ke anak. Kadang kan ada orang tua kan ke anaknya begitu ya kalau misalnya anak udah keterlaluan banget. Masalahnya mohon maaf teman-teman, ini kan udah keterlaluan gitu kan. Lu bawa anak perawan 17 tahun malam-malam ke danau. Ya mohon maaf ya, amit-amit cabang bayi kalau tuh perempuan tiba-tiba taunya bunting. Yang kena siapa? Rumah sini. Atau tuh motor kecelakaan. Yang kena siapa? Rumah sini. Kan tuh STNK BPKB atas nama nyokap gue. Masalahnya juga kenapa gue nggak pernah kasih izin si Afi pergi jauh-jauh naik motor gue teman-teman. Karena ban motor gue botak. Lo pada tahu? Sebelumnya udah dikasih tahu sama Gema. Sebelumnya udah gua kasih tahu tapi dia kan otaknya kan emang suka riset ya. Jadi suka lupa geblek gitu. Jadi setiap gua dijelasin, "Vi, kenapa lu gua larang pergi jauh-jauh naik motor gua? Bukan masalah bensin. Ban gua botak. Kalau lu jatuh gimana?" Gua gitu loh kan ban udah masalahnya aduh. Lu bayangin maksud gua kalau misalnya dia lagi bawa sama ceweknya gitu kan tanpa izin, tiba-tiba gedubrak. Dan literally itu yang gua tanya, gua besoknya gue sidang gitu loh. Gue tanya begitu dijawabnya, ya kalau luka tinggal bawa ke rumah sakit. Dikata rumah sakit kayak di Harvest Moon anjing, bawa langsung sehat. Atau kayak di GTA, bawa langsung darahnya penuh anjing. Dikata rumah sakit gratis. Besok pagi langsung gue sidang sama Bang Tara. Sini lo, duduk. Kemarin kenapa? Ya jadi gue tuh bawa cewek gue kemarin ke danau. Ternyata cewek gue nggak mau. Gue nggak ngomong itu goblok. Lu kenapa kagak izin? Akhirnya gue jelasin kan satu lu, aduh Vi lu nggak boleh Vi, itu kan cewek anak perawan lu bawa malam-malam. Ya mungkin bapaknya tuh sekarang nyantai dan ngasih izin. Jadi gini teman-teman situasinya kemarin gue udah ceritain juga pada saat live sebelumnya. Jadi situasi orang tua ceweknya Afi alias calon mertuanya si Afi itu bapaknya ternyata kerja di TVRI. Jadi salah satu kru lah di TVRI bapaknya gitu kan. Jadi bapaknya tuh orangnya juga tegas juga gitu dan berpendidikan lah, bapaknya bukan macem-macem. Ternyata bapaknya itu taunya si Afi itu adalah anak nyokap gue alias ini anak rumah sini. Dan literally Afi cerita, si Afi pernah bilang katanya, iya bapaknya bilang, oh kamu anak rumah yang gede itu ya. Ya udah nggak apa-apa pacaran sama anak saya. Tadinya katanya bapaknya tuh tegas banget. Dikit-dikit nggak boleh ketemuan, akhirnya ngobrolnya Afi tuh selalu sama bapaknya kayak gitu kan. Itu aja waktu itu gue masih bilang, oh bagus Vi, emang begitu, deketin dulu bapaknya kalau namanya anak perempuan, kalau dia masih punya bapak baru ntar lu gampang deketin ceweknya. Waktu itu gue bilang gitu kan, deketin dulu bapak. Ternyata pas gue nggak tahu dia mungkin bohong atau gimana kali ya, karena si Afi tuh sekarang gue udah tahu, gue sama Bang Tara tahu kalau si Afi tuh kalau udah kepepet itu pasti ngibul. Jadi nggak tahu gimana cerita, tiba-tiba makanya si Afi sering keluar, boleh ketemu sama ceweknya. Kayaknya dia ngaku dia anak sini gitu loh, nggak jujur. Padahal sebenarnya orang-orang di kontrakan dia itu tahu semua kalau itu bukan anak nyokap gue. Kenapa? Karena di kontrakan dia itu ada yang salah satu yang kenal sama yang punya itu adalah mantan pembantu di sini. Dia tahu sementara nyokap gue tuh cuma punya anak ya Gema Matara gitu loh. Nyokap gue cuma punya Gema Matara, dia nggak punya anak pungut atau adik lagi, itu nggak ada. Terus kayaknya sih yang mertua ini gitu. Dan mertua itu tuh pendatang. Kayaknya sih pendatang, pastinya. Pasti soalnya tahu Afi. Soalnya orang-orang kampung situ semuanya tahu siapa itu gue, siapa itu Bang Tara. Orang-orang tuh tahu karena di situ tuh pada kenal lah. Ada yang tukang, ada yang bagian maintenance pipa-pipa rumah itu juga tinggal di situ gitu loh.
tinggal di situ, udah pada kenal lah pokoknya. Udah pada tahu, oh ini Afi saudara gitu loh. Udah pada tahu. Nah, yang pendatang ini nih, yang pendatang ini, yang ceweknya ini emang orang Jawa sih memang. Pendatang dia baru dia nggak tahu kalau si Afi tuh bukan anak sini gitu loh. Gue bilang ke Afi, oh pokoknya Vi ya pas gue sidang, minimal lu harus ngaku. Lu kalau misalnya tetap mau tinggal di sini juga lu tetap harus ngaku. Gue bilang gitu. Gue bilang gitu ke Afi. Lo kalau misalnya tetap mau tinggal sini, lo tetap harus bilang ke bapaknya bahwa saya itu di sini sebenarnya hanya sepupu. Saya di sini memang tinggal di situ hanya sementara. Orang tua saya masih ada bapaknya di Sungai Begok di Priuk, di Tanjung Priuk gitu kan. Ajak kakak lo bila perlu si Ami, gue gituin. Gini terus dia, oh iya. Tapi sebenarnya kemarin terus dia udah gue jelasin gitu kan. Oh iya Gem siap. Tapi sebenarnya kemarin kenapa sih Gem gue diomelin sama mak lu? Langsung gue bilang, lu gak ngerti serius kenapa nyokap marah? Gue gituin kan. Enggak, sampai sekarang gue masih mikir di otak gue, kenapa gue bisa sampai dimarahin. Si Bantara dari mana handphone, gini ya goblok. Langsung gitu. Ada gini jing, kata Bantara dari mana handphone gitu kan, sambil dengerin gue nasihatin si Afi kan. Gini ya goblok, lo punya handphone gak? Kata si Bantara. Punya. Nah, misalnya si Alip tiba-tiba besok bawa HP lu nih, set tanpa izin, marah nggak? Marah, hah? Goblok, gitu loh Bantara. Mungkin Bantara ceritain ke lu pada dia dengan bahasa halusnya dia gitu ya. Tapi asli Bantara tuh kalau ngomel sebenarnya setengah lucu tapi tegas gitu loh. Kata Bantara, bukan masalah lu pacaran ya tolol. Kata Bantara, masalahnya lu tuh kagak izin. Dan lu tiba-tiba bawa motor gue. Maksudnya dalam arti kan Hayata itu kan motor keluarga ya, teman-teman, motor keluarga Japos di sini. Ya marah lah kita. Bego, malam-malam lagi. Ban lagi botak lu bawa. Kalau kemarin lu kecelakaan gimana? Langsung gue di situ. Ketawa gitu kalau, tapi nggak boleh ketawa kenapa? Nanti sangkanya kita bercanda. Iya, si Gita duduk di ruang makan, tapi denger kan gue kan sidangnya di ruang tengah, di ruang TV. Gue ketawa kan, maksud gue aneh dengerin Afi gitu kan. Cuma ya deh gue agak menjauh aja. Akhirnya terus dia bilang, oh iya jadi jadi gue diusir ya? Bukan goblok. Gini Vi, ya kemarin Tante Tak, gue bilang kan, dia kan manggilnya Tante Tak, nyokap gue tuh manggilnya Tante Tak. Jadi Tante Tak, gue bilang marah sama elu. Ya sekarang gini, kalau seandainya itu kejadian ke gue bilang, misalnya gue sama Gita belum nikah, terus gue pulang malam-malam bawa anak perawat gitu kan, ya pastinya gue diomelin juga lah sama nyokap gue. Iya lu sadar gak kalau lu keterlaluan kemarin? Maksudnya kalau lu kenapa tuh anak perempuan kenapa-napa, emang lu mau tanggung jawab? Dia bilangnya mau, tapi dia nggak ngerti apa itu tanggung jawab. Ya, ngomongnya serambang aja kayak tadi kan. Kalau misalnya luka gimana? Kalau jatuh luka, bawa ke rumah sakit, semudah itu gitu loh. Sebenarnya gue jadi itu sebenarnya setengah kasihan gitu loh, setengah marah, setengah kasihan dalam arti, oh ini anak nggak ngerti apa-apa. Si kasih memang harus pelan-pelan, harus dengan sabar. Karena ya makanya sekarang gue jadi ngerti kenapa dia sering dikerjain sama temennya. Karena emang dia nggak ngerti. Nah itu pun juga gue sama Bang Tara pun tahu karena memaklumi karena kan dia memang survivor penyakit gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak, makanya Bang Tara ngasih contohnya simpel aja. Lu punya HP nih, HP lu dibawa Alip tanpa izin, lu marah nggak? Marah. Baru paham gitu. Terus akhirnya udah tuh guys, udah kan sidang, udah jangan ngulangin lagi. Kagak, lu nggak diusir, gue bilang. Lu tuh nggak diusir dari sini. Kalau ngomongin ngusir, kalau emang pengen ngusir lu, gue bilang dari tahun lalu lu udah ngusir. Justru lu itu sengaja kita rawat. Masalahnya kan kejadian dia tuh banyak banget. Banyak. Pasti udah diusir dari kapan? Udah bisa diusir dari kapan tahu. Mas, gue sampai ngomong gini, Vi, mohon maaf ya Vi ya, gue bilang bukannya sombong. Selain almarhumah ibu lu, gue bilang, yang mau ngerawat lu tuh cuma gue sama Bang Tara, gue gituin, gue sama A, gue bilangnya gitu. Kagak ada yang mau ngerawat Afi guys, bahkan kakaknya sendiri cuek, alasannya punya keluarga. Gue pikir gue kagak, gitu kan. Tapi maksudnya yang mau ngerawat Afi itu cuma kita, gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Sini, lu tuh gue sampai ngomong ke Afi gini, lu tuh cuma kita yang mau ngerawat Vi. Mohon maaf, bukannya sombong, gue bilang. Tapi kagak ada yang mau nerima lu, bapak lu aja seenaknya main ngusir lu. Bapaknya, nih guys, Afi itu 3 tahun tinggal di Japos. 3 tahun. Bapaknya masih hidup, masih sehat. Nggak ada sekalipun WA atau SMS atau telepon ke gue. Ya kabar lah. Gema, gimana kabar Afi? Gue nggak pernah minta duit, cuman Gema, gimana kabar Afi? Gue butuh itu aja, masih tunjukin bahwa lu sebagai seorang bapak peduli, kagak pernah.
Gitu, ya kan? Makanya Afi. makanya si Afi tuh kasihan sama bapaknya sendiri aja udah nggak peduli. Gitu loh, bapaknya sendiri aja udah nggak peduli. Kayak gitu, nggak pernah sekalipun 3 tahun. 3 tahun nelpon. 3 tahun tinggal tidak pernah nelpon. Gitu kan, akhirnya ya udah nggak ada yang bisa ngerawat dia gitu loh, dan nggak ada yang mau ngerawat dia. Akhirnya ya udah gitu kan. Gua udah ngerti itu semua. Paham ya, Vi ya? Udah paham. Udah, nggak apa-apa. Tante Tato nggak marah sama lu, cuman lu itu jangan random. Kenapa sih lu tuh random itu dia blunder itu yang parah banget teman-teman. Anjir serius, maksudnya parah banget lu. Kayak kemarin lah yang tadi gue cerita itu, coba lu bayangin kalau tuh cewek kenapa-kenapa, aduh, jadi drama. Mana bapaknya TVRI lagi, bubar anjir. Udah nih guys, udah kan semua sebenarnya udah kelar. Problemnya tuh udah solve. Udah ya, lo paham ya? Paham? Ya udah paham, udah tidur kita kan. Karena udah waktu itu gue malam-malam pagi-pagi deh actually beraktivitas kembali seperti biasa, kerja dan sebagainya, bikin maksudnya dalam arti bikin konten, ngobrol sama kru dan sebagainya, dan terus rapi-rapi buat ruang hijau. Tiba-tiba malamnya diajak ngobrol lagi. By the way, oh enggak, pertama gini, malamnya sebelum itu out of nowhere tiba-tiba gua sama Gita dulu. Tiba-tiba ngobrol, gua sama Gita lagi makan di ruang makan. Tiba-tiba si Afi masuk cuci tangan. Gem, hari Jumat gua balik ya. Lah, gua bilang, "Kok lu balik kemana?" Iya, jadi gini, Gem. Gua mau tinggal sama tante gua. Tante dari keluarga bapaknya ya, karena kalau tante dari keluarga ibunya ya nyokap gue, tante gue kenal lah. Ini tante dari bokap gue, Gem. Lah, di mana? Pertama dia ngomong gini, di Cibinong sih, Gem, tapi dia punya rumah di Ciputat juga. Nah, gue bakal tinggal antara di Cibinong atau Ciputat. Lu tahu apa tentang daerah Cibinong? Satu itu, kedua terus lu udah izin sama bapak lu belum? Belum sih. Gue sama Gita nasihatin, Vi, ini Vi. Enggak, dia nggak izin, tapi dia nanya bapaknya. Nggak, belum. Belum. Waktu itu belum. Kan aku yang nanya. Ya. Lu udah nanya sama bapak lu belum? Belum sih. Gue langsung pengen ke Cibinong aja. Oh, lu gila. Terus dia ternyata udah rapi-rapi baju. Nggak, lu kenapa tiba-tiba pengen keluar ini dari sini? Gue bilang dari Tara Arts. Ini yang paling lucu, dan tiba-tiba Bantara keluar dari ruang hijau. Bantara keluar dari ruang hijau abis dia ngedit video gitu kan. Bantara keluar dari ruang hijau. Lu kucil. Bantara keluar dari ruang hijau. Pas gue tanya, lu mau ngapain ke Cibinong emang ke tante lu? Gue mau healing. Bantara langsung healing kintil. Lu ngerti arti healing gak, Jing? Katanya Bantara. Ketawa kan akhirnya kan, tapi setengah ketawa gua Gita sama Bang Tara sama si Afi nyengir healing, kerjaan lu cuma ngasih makan kucing. Gua bilang cuma ngasih makan kucing sama pengganti bel di pagar, dan which is di pagar juga udah ada bel sebenarnya. Aduh ya Allah, healing kerjaan cuma main Mobile Legend, ngasih makan kucing, gratis makan minum, sama tinggal healing anjing. Ya setengah ngakak dong kita kan. Gue bilang nggak gitu, Vi. Lo kenapa sebenarnya? Tapi mungkin dia bohong kali ya pas jawab healing ya. Jadi gara-gara setelah pas Bantara keluar dari dari ruang hijau, Bantara ngomong kayak tadi gitu kan. Lo ngerti nggak healing itu adalah orang stres butuh hiburan. Gua healing kata Bantara. Lu healing, kata si Bantara kayak gitu. Enak aja lu ngomong, kata si Bantara gitu kan, sambil setengah bercanda. Gua butuh healing bukan lo. Terus udah nih, akhirnya terus nyengir ketawa kita semua. Mungkin dia bohong kali pas ngomong healing. Tiba-tiba enggak, sebenarnya gue pengen nyari kerja tambahan. Iya apa gitu kan? Karena kan dia itu makan, minum, tempat tinggal, sabun, wifi, semuanya tuh gratis di sini. Sabun, sampo, sabun cuci baju, kita semua kita kasih. Afi tuh tinggal di sini cuma buat nafas anjir. Serius. Buat nafas di sini tuh semuanya gratis buat si Afi itu. Plus gua kasih bulanan 400.000. 400.000 tuh bener-bener uang bersih. Lo bayangin tuh. Udah terus tiba-tiba ada dia ngomong, "Enggak, gue pengen nyari tambahan." "Lu mau apa emang? Mau cari tambahan gimana? Emang duit lu kurang 400 bulan?" Gue bilang, "Apa ngomong sih sama gue?" Maksudnya dalam hati gue mau tambahin. Dari sini gue tambahin deh gope deh. Gue tambahin gope atau 600 gitu kan sebulan. "Apa? Yang lu mau inin tuh apa?" "Iya, Gem. Jadi gue pas terakhir itu gue mau nge-grab." Waduh. Gue langsung bilang, "Vi." Si Afi tuh dulu pernah narik ini guys. Kalau lu teman-teman tahu namanya Maxim. Kan ada tuh. Pernah jadi driver Maxim. Gue bilang nggak bisa, Vi. Lu itu udah kejadian. Pada saat jadi driver Maxim, motornya Ami aja ditarik orang. Ya kan? Tahu tuh, Gem, tahu gue tuh yang kayak gitu. Iya, Maxim Majalah, Bang. Bukan. Itu beda lagi.
Maxim yang itu loh, ojol juga Maxim. Kuning ya bang ya, kuning, Nah, gue bilang, oke Vi, lu terakhir jadi Maxim aja. Gue belum bawa-bawa keribetan, maksudnya kayak lu mau jadi Grab mesti butuh apa aja dan sebagainya. Gue nggak ngomong itu. Lu terakhir jadi Maxim aja Vi. Motor kakak lu lagi di tengah jalan, tuh motor diminta, lu kasih. Untung ternyata itu mata elang beneran. Maksudnya dari leasing. Kalau misalnya tuh orang ngaku-ngaku leasing gimana? Kan masalahnya kan setahu gue ya guys ya, kalau lu kredit motor atau kredit mobil, misalnya lu mau ditarik sama mata elang, itu lu nggak boleh di jalan. Nggak boleh. Leasing itu kalau misalnya mata elang gitu atau debt collector, itu boleh ngambil barang misalnya kayak motor atau mobil kalau telat bayar, itu harus di rumah. Nggak boleh di jalan. Jadi si Afi tuh lagi waktu itu udah bebel juga tuh soal waktu dia jadi Maxim, pengen maksa banget narik jadi Maxim gitu kan, narik sono sini narik gitu kan, narik ojol Maxim. Si Ami udah bilang sekitar sini aja, sekitar Joglo, tau dia main sampai ke Kuningan, tau sampai ke Priok, di tengah jalan diberhentiin gitu guys. Kayak lu tau GTA nggak sih? Kayak GTA gitu, dua motor dateng. Ini motor atas nama, waktu itu motor Genio ya. Motor Genio itu kebetulan memang atas nama Afi. Karena si Ami kan dia atas nama Ami, dia yang R15. Atas nama Afi itu yang Genio itu. Gitu loh. Aduh, sorry. Emang atas nama dia, gitu kan. Emang atas nama dia. Ini Genio motor atas nama Afi ya? Iya. 2 bulan telat bayar, padahal baru 2 bulan. Biasanya 2 bulan tuh nggak sita teman-teman. Yang disita tuh biasanya lu kalau udah telat 4 bulan, 6 bulan, itu disita. Atas nama Afi ya? Gini. Ya, oke. Motornya kami sita, Pak. Kami gini. Dikasih loh sama si Afi. Nih, silakan. Terus telepon ke Ami. Halo, Ami. Motor Genionya diambil sama leasing. Goblok, kata si Ami. Kan gue udah bilang. Ami terus ini nelfon ke gue. Gem, motornya si Afi ditarik leasing. Gue jawabnya simpel aja. Mi, kalau telepon gue. Terus gue bawa itu lagi ke Afi. Gue bilang, Vi, lu waktu jadi Maxim aja, motornya Ami lu hilangin. Emang atas nama lu, tapi motor Ami aja lu hilangin. Bagaimana cerita lu ntar mau jadi Grab, motor orang lu mau hilangin? Karena kan dia mau nge-Grab, pengen sambil nyewa motor ya teman-teman. Terus, nah kalau gue sama Bang Tara setiap bawa-bawa sesuatu yang keburukan dia yang dia lakuin, dia anggap itu kayak, ya lu mau ngatain gue lagi, ya lu mau ngeledek gue, digoreng terus, masalah kayak gitu. Lah. Itu pemikiran Afi, serius. Jadi setiap ada orang kayak gua, Bang Tara, Mas Irwan, kalau lagi nasihatin Afi tuh nganggep itu sebuah ejekan. Gitu loh. Memang seperti itu guys ya. Gua kasihan juga sih karena emang otaknya emang lagi kayak gitu ya. Tapi memang begitu. Dia selalu anggap itu kayak hinaan gitu loh. Kayak lu ngeledek gua lo, digoreng lagi. Lu ngeledek gua lo, digoreng lagi kayak gitu. Ya memang kasihan juga sih karena otaknya begitu gitu ya. Tapi ya itu selalu nganggap begitu. Jadi dia nggak dengerin. Jadi gue bilang kan, lo nge-Grab nggak bisa. Gue intinya langsung to the point, nggak bisa. Udah tuh selesai pembicaraan. Nah, terus kan besoknya kan gue sakit tuh. Ini gue sinus gue semuanya, kambuh dan sebagainya. Si Bang Tara yang gantiin gue live ya kan. Sama waktu itu Gita yang gue di post di IG story guys. Yang live Gita ya. Gue soalnya nggak kuat live karena gue masih sakit begini-gini. Gita yang live tuh. Gue seharian di kamar. Bener-bener full bed rest. Ternyata pas full bed rest, dia ngobrol lagi sama Bang Tara. Izin hal yang sama. Gue mau nge-Grab, Bang Tara nasihatin abis-abisan. Wah nggak bisa lo, begini. Udah cukup Vi. Waktu itu hari Kamis, gue inget banget. Itu yang pas hari Rabu. Pas yang hari Rabu yang pas sakit itu. Mas Tara, Mandra, sama Afi live. Oh belum. Itu belum, bukan. Itu hari Rabu. Beda, bukan. Pokoknya waktu itu. Oh iya benar, actually benar. Iya benar. Jadi si Bang Tara nasihatin lagi ke Afi, nggak bisa. Udah lu paling bener stay di sini, kata si Bang Tara begitu. Udah lu stay di sini, ngerti? Udah lu bantuin gua aja sini yuk. Kita inilah live bareng lah. Akhirnya live kan. Si Bang Tara selalu udah ngasih tahu tetek bengeknya sama kayak gua tadi. Lu nggak bisa, Vi. Lu udah gini. Lu bego banget, kata si Bang Tara gitu kan. Nggak bisa. Lu nggak bakal bisa nge-Grab. Udah stay di sini aja. Udah live aja segala macam. Udah paling bener lu udah stay di sini. Udah tuh, itu hari Rabu. Hari Kamis besok ya gue udah mulai agak enakan, udah bisa turun ke bawah nih ya kan buat makan. Ada Bang Tara, ada gua, ada Gita. Tiba-tiba, nih, gue udah ngomong sama tante gue bisa ke Cibinong. Jadi 2 hari berturut-turut dinasihatin gue sama Bang Tara, nggak didengar gitu.
Akhirnya Bang Tara kan udah gemes. Oh gitu. Jadi nasihatin gue kemarin itu udah nggak masuk ke otak lo. Terus Yaudah. lucunya paginya pas kita belum turun gitu kan Afi bangun pagi ada Mbak kan, Mbak Yuli. Oh iya ada pembantu. Terus dia bilang, nih Mbak, gue traktir lu karena ini hari terakhir gue, besok gue udah pulang. Terus Mbak Yuli cerita dong Pembantu ke kita. gue yang cerita ke gue. Mbak, Mas, ini si Afi kenapa mau Si Afi pulang?" kenapa Mas? Mau Lah, pulang? Terus aku bilang ke Gemma, lah berarti kagak masuk yang Kemarin pas hari Selasa gue nasihatin Nggak sampai ngerti. bibir doer nggak masuk. Di situ terus Bang Tara baru cerita, lah kemarin gue udah nasihatin juga Gem sebelum gue live. Allahu Akbar. Emang kudu dipandu tuh orang Bang, wajar kalau Bang mau cerita mah daripada kalian salah paham. Iya makanya gue cerita nih biar lo tuh pada nggak salah paham. Ntar gue dikira wow, Afi diusir sama Tara Ars mah parah, ngusir saudara sendiri, ntar dikira fitnah kayak begitu. Makanya gue ceritain apa yang terjadi sampai detail biar lo nggak salah paham. Udah akhirnya pas hari Kamis gue baru sembuh banget tuh, kumpulin semua, gua, om gue, Bang Tara, sama Afi sini ngobrol. Ya lu gimana Afi? Gini-gini. Iya, gue tetap ini mau nge-grab gitu kan, tetap mau nge-grab gitu. Sama Mas Irwan waktu itu gue panggil. Gue mau nge-grab karena kan Mas Irwan kan juga grab kan, dia tahu lah pengalaman. Gue bilang ini lu pada dengerin cerita gue, nggak usah pusing, lu lu dengerin just for fun aja. Karena kan ini kejadiannya kan di kita kan, gitu buat lucu-lucuan. Bang, Afi masih bisa diajarin ngedit nggak bisa, nggak. Afi diajarin ngedit nggak bisa. Guys, boro-boro ngedit, disuruh beli tisu sekotak dibeliin sekardus, nggak bisa. Bang saran aja untuk kondisi Afi, saran gua pakai psikiater, psikolog bang. Kondisi motoriknya mengkhawatirkan. Kalau psikiater sama psikolog nggak bisa. Dijaga ya. Bisa psikiater yang jadi gila. Nggak bisa emang nggak bisa. Karena kenapa? Karena itu bukan penyakit mental. Nah ini gue tegaskan ya, gue tegaskan sekalian teman-teman sekalian. Afi itu bukan penyakit mental. Kalau psikolog atau psikiater itu buat penyakit mental. Kalau Afi itu bukan penyakit mental. Afi itu survivor meningitis. Beda teman-teman. Meningitis bang, iya meningitis ya itu maksud gue. Bukan meningitis ya, meningitis itu lah penyakit otak. Meningitis itu virus teman-teman, bukan penyakit mental. Beda ya. Bukan penyakit mental, penyakit hati, penyakit otak bukan. Kalau itu virus, beneran virus fisik gitu loh. Yang nyerang memang kebetulan ke otak gitu. Nah, terus si Afi nih singkat cerita pokoknya kemarin terus akhirnya udah digituin lagi gitu kan. Oh ternyata udah kita kasih tahu berkali-kali, ini akhirnya kita kumpulin sama Mas Irwan. Gue nggak tahu waktu itu Ami di mana, kayak lagi ngerokok di depan kali ya, tapi yang jelas si Mas Irwan waktu itu di ruang tengah lagi. Mas Irwan juga terakhir ya sih. Karena Mas Irwan pun juga gue panggil pas terakhir karena dia ngomongin Grab. Jadi buat kan Grabnya. om gue, Bang Tara sama gue nanya lagi akhirnya, jujur lu kenapa pengen ini? Iya gue pengen jadi Grab bla 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 bla, gue pengen keluar dari sini. Dia sendiri yang ngomong. Gue bilang lu yakin? Nggak ada yang ngusir lu ya? Gue sampai gue tegesin gitu. Nyokap gue, kebetulan nyokap gue kan lagi di Turki kan waktu itu kan. Nyokap gue pun gue udah telepon. Nggak marah sih nyokap gue sampai Masya Allah dia pengen pulang. Nggak usah ngapain, nggak ada yang ngerawat lagi, ntar udah biarin kita aja yang ngerawat, kata nyokap gue gitu. Jangan disuruh pulang. Akhirnya gue sampein juga ke Vivi, nih omongan dari Tante Tan nih lu baca. Oh jadi gue emang nggak diusir? Ya emang kagak lah bego. Lu sekarang udah tetap, lu pokoknya harus stay di sini. Gue bilang lu harus di Japos. Tapi dia sendiri masih ngotot, nggak Gem, gue pengen keluar. Yakin gue pengen sama tante gue aja. Yakin, sekali lagi nih. Lu di sini Vi, lu minta makan, bukannya gue sombong. Lu minta makan tinggal ngomong ke Mbak, makan dong Mbak, antar diambil nasi atau dibikinin mie. Lu di luar emang yakin ntar bisa kayak gitu? Amit, gue kan nggak tahu, bukannya gue ngeremehin tante lu, tapi tante lu ntar bisa nggak? Siapa tahu ntar tante lu kalau lagi sakit-sakitan gimana? Karena tantenya kan udah tua juga. Lu gimana Vintar? Nggak apa-apa Gem, gue tinggal sama tante gue. Ya udah. Terus jajan, gue bilang jajan, kalo internet. Kalau makan kita pun sama, misalnya kita menunya apa ya, Afi juga sama. Sama, menunya sama. Makanya makan tuh tinggal diambil, tinggal minta. Makan tuh tinggal begini gitu loh. Mbak makan gitu loh, ngomong sama pembantu gue, Mbak pengen kopi yang es atau pengen yang es teh manis, tinggal begini gitu loh, kan maksudnya enak gitu loh. Emang Afi tuh harus digituin karena dia harus benar-benar diawasin teman-teman sekalian gitu kan. Di sini tuh pokoknya hidup ini udah kayak raja deh, pokoknya udah enak lah gitu loh. Emang sengaja kita bentuk kayak gitu karena kan emang dia harus diawasin seperti itu gitu loh. Udah nih terus ya kan. Begitu begitu akhirnya dia udah bulat keputusannya, yakin, Bang Tara akhirnya buka omongan. Vi, sebelum itu gue mau tanya, lu dulu di Maxim kenapa sih lu dipecat? Dia dipecat by the way, akunnya disuspend. Jadi selain motornya diambil, akunnya disuspend. Bang Tara nanya, kenapa akun lu disuspend di Maxim?
apa lu karena udah lama nggak aktif karena motornya diambil, kata Bang Tara gitu. Si Afi bilang, jadi gini tar dulu nih, ini ceritanya nih, akun Maxim gue katanya, ini bener-bener copy paste dari kata-katanya Afi. Akun Maxim gue itu di ban, bukan salah gua, salah admin Maximnya ya, pokoknya salah admin Maximnya nggak akan dengerin, karena ini bukan salah gua. Oh gitu, lu dicurangin nama admin Maximnya apa gimana? Jadi gini, gue dapat orderan dari Kelapa Gading, oke, dari Kelapa Gading sampai ke Kuningan tujuannya, oke, gue nyasar ke Gancit, tunggu, gue langsung ini dong, gue sampai nanya, Gancit? Iya Gancit, gua tahu Gancit. Apa dibilang? Iya Gancit, Gandaria City. Gua tahu Gancit itu apa. Gancit itu bukan Kuningan anjing. Gua bilang Gancit itu jalan panjang, jauh dari Kuningan. Kok nyasarnya bisa sampai Gancit? Gua gituin. Dia nyalain maps. Jadi pertama nyalain admin dulu. Ya, pertama admin, Setelah itu dicerita, ya digam dari Kelapa Gading sampai Kuningan, mapnya itu error. Tahu-tahu gue sampai ke Gancit katanya. Mapnya error tuh. Wah, mapnya muter-muter sana kembali. Kayaknya koneksi nih, Gem. Kayaknya koneksi. Error. Akhirnya sampai tapi ke tempat tujuan di Kuningan. Terus si pelanggannya, si yang penumpangnya bilang, Mas, mohon maaf ya, saya terlambat ini. Mas, saya report. Ya iyalah. Ya iya, lu bayangin sekarang dari Kelapa Gading ke Kuningan. Kan pasti tuh orang pengen ketemu orang dong. Ya kan, entah itu rapat atau kerja atau gimana. Si pelanggannya, untung itu aja pelanggannya baik, nggak marah. Ya. Cuman bilang, Mas, mohon maaf ya, Mas, saya report. Begini-begini, saya nggak bisa nih, kayak begini, saya kasih bintang 1, saya report. Kok sini sih Mas, mungkin gitu, cuman dia nggak bisa Mungkin, turun gitu mungkin. ya. Gitu Afi kan. nyeritainnya cuma gitu doang. Iya, makanya, Mas, Afi ceritain cuma gitu. yang Afi ceritain cuma gitu, Mas, saya report. Terus akhirnya adminnya negor gue, katanya adminnya gue udah ceritain tuh semua, adminnya malah nge-suspend gue. Bang Tara ngakak anjir. Ya iyalah, masih mending lu untung admin Maximnya bukan nanti pengegas gitu kan. Ada kan kadang admin ojol yang emang kalau kita udah salah gitu kan, lu sebagai driver lu pasti ditunjuk-tunjuk, disuspend. Adminnya masih baik ngasih tahu. Udah tuh kan akhirnya Bang Tara ngakak, Allahu Akbar, sampai Bang Tara ngakak sampai nggak bisa berkata-kata. Iya pantas lu di report, terus sekarang lu mau jadi Grab gimana? Terus dijelasin. Gua nggak tahu si Afi ini dapat research dari mana. Ini gua kaget guys. Actually gua kaget. Jadi si Afi bilang gini. Jadi Bang Tara kan nanya, terus lu mau nge-Grab gimana? Jadi gini, dia kan SIM C-nya nyala. Dia emang ada dia, SIM motor ada dia teman-teman. SIM Afi itu SIM motornya ada. Ami malah nggak punya SIM motor. Maksudnya SIM-nya mati. Tapi si Afi itu ada SIM motor. Si Afi, dia bilang gini, pokoknya gue udah ada caloknya. 800.000, gue udah dapat helm, jaket, akun Grab. Plus gue udah langsung bisa sewa motor, katanya. Sewa motor listrik katanya teman-teman. Motor listrik yang Grab itu loh. Yang dari Grabnya sendiri. Per bulan gocap katanya, per bulan gocap per bulan per hari sorry per hari gocap. Jadi per hari dia harus nyetor 50.000. Tapi kalau misalnya katanya terus dia sendiri yang jelasin kalau Grab baterai gitu listrik, kalau misalnya baterainya habis bisa ke Alfamart, tinggal tuker dengan baterai yang baru katanya. Gue aja nggak tahu dia tahu dari mana itu ya info kayak gitu, karena gue pun nggak tahu teman-teman, jujur aja untuk nge-Grab gitu nggak tahu. Aduh, gue bilang oh gitu. Tapi gue nanya dengan basic logika aja. Oke sekarang gini Vi, gini, ini kita berandai-andai Vi, lu ternyata seharian mesti bayar gocap. Iya, nah ternyata lu misalnya seharian narik cuma dapat 40.000 Vi. Gimana Vi? Gue gituin, ngetes simple aja. Lu mesti gimana? Ya gue nombokin. Oke, lu nombokin, jadi biar 50.000 kan sehari. Misalnya duit lu kagak ada sama sekali, gue tau lu orangnya boros, karena kan dia masih ngerokok mau kopi kan. Tinggal di sini aja boros gitu kan. Sekarang kalau misalnya lu nggak nyampe 50.000 untuk nyetor, itu gimana Vi? Gue gituin kan. Itu gimana? Ya, gue berusaha sampai nyari sampai dapet. Jawabnya bener-bener kayak anak SD. Si Bang Tara di situ langsung pusing, langsung akhirnya dipanggil. Mas Irwan, sini deh. Langsung aja, Mas Irwan kan lebih tahu tentang Grab. Mas Irwan, kalau Grab misalnya kita mesti nyetor per harinya gocap ini gitu kan. Ya, ini cerita singkat sebenarnya panjang banget. Gue juga males ceritain panjang, tapi intinya panggil Mas Irwan. Mas Irwan, kalau misalnya akun Grab 50.000 sehari nyetor, tapi nggak kesampean ternyata Mas tuh gimana? Ya disuspend Mas. Mas Irwan jawabnya simpel aja. Ya disuspend Mas. Nggak bisa. Vi, lu mau nge-Grab? Kata Mas Irwan. Iya, nggak bisa Vi. Lu kalau misalnya gocap nggak nyampe, itunya limitnya kelar, ya akun lu disuspend sampai lu bayar. sampai lu bayar, katanya Mas Irwan gitu, sampai lu bayar
tagihannya berapa sampai lu bayar, baru lu bisa jalan lagi. Gitu, sesimpel itu. Kata Mas Irwan langsung to the point. Kalau 800.000 itu apa tuh Bang? Calo. Padahal terus Mas Irwan, itu juga actually gue tanyain. Mas Irwan, sama gue mau tanya, kalau Grab motor, emang bayar 800.000? Hah? Oh, lu pakai calo lu ya? Kata si Mas Irwan gitu ke si Afi. Mas Irwan kan juga ngerti kan soal kayak gitu. Lu pakai calo lu ya? Iya, pakai calo. Emang kenapa Mas? Gua tanya. Sebenarnya sih nggak segitu Mas. Itu ada 800.000 itu, kata Mas Irwan ngomong ke gua. Sebenarnya nggak begitu Mas. Itu ada jasa calonya. Iya. Ya, takutnya kan Afi juga mikir kan kayak gue nggak bakal lulus juga. Iya. Yang nanti kamu tanyain dia apa? Kalau mati tiba-tiba. Terus gue tanya, terus gue tanya iseng gini, oke Vi, kalau misalnya motor lu tiba-tiba mati di jalan nih, entah itu baterainya korslet, mogok ya kan, siapa tahu guys, kita kan nggak pernah tahu motor listriknya mungkin mogok, lu gimana? Jawabnya gampang, kayak pas gue tanya pacar berdarah-darah jatuh dari motor. Kalau tadi kan gue tanya, pacar lu kalau berdarah-darah dari motor jatuh gimana? Tinggal bawa ke rumah sakit. Gue nanya hal yang sama, Vi, motor lu rusak, baterainya entah kenapa, pokoknya motor lu nggak bisa jalan. Gimana Vi? Ya gue tinggal telepon aja komunitas Grab. Semudah itu. Terus gue bilang, oke, komunitas Grab misalnya lagi sibuk, lagi pada ngambil orderan lain, gimana Vi? Ya gue tinggal bawa aja ke bengkel Grab. Wow. Gue sampai bingung anjing. Terus si Bang Tarer ngomong, Vi, kemarin gue udah live, gue udah ngomong nih ke subscriber, katanya, Vi, Afi mau jadi Grab, semuanya udah pada nasihatin, jangan Vi, lu udah enak di sini, jangan, Vi, jangan Vi. Gue akhirnya gue udah bingung teman-teman. Terus juga gue ngeliatin juga kayak kakaknya juga udah nggak begitu, ini nggak begitu apa dan sebagainya. Terus bapak juga udah masa bodoh, ya udah akhirnya sampai gue akhirnya gini, yaudah deh Vi, gini deh ya, singkat cerita nih, Vi, lu, yaudah deh lu kalau mau pulang. Dah pulang dah kalau emang ini. Tapi gue inget deh, jangan sampai lu bilang semuanya lu diusir dari Japos, lu gue tamparin lu, gue bilang gitu akhirnya. Lu, ini pertanyaan terakhir nih, gue sampai videoin pertanyaan terakhir, lu beneran mau pergi dari sini apa mau stay di Japos? Cepetan, ini pertanyaan terakhir nih, gue sampai videoin, ada tuh video di HP gue. Tetap gue pengen keluar katanya, gue pengen keluar, pengen mencari pengalaman baru, mencoba hal yang baru katanya, pengen mencoba hal yang baru. Udah itu aja. Terima kasih untuk Gemma Tara udah ngerawat saya katanya. Ada tuh videonya. Makasih. Terus ya gimana ya? Gue udah sampai puyeng. Akhirnya dia itu ya udahlah. Terus gue sempat ini soal pacarnya kan. Kayak bukan gue sih sebenarnya, Mbak Bayul gitu kan. Mbak di sini gitu kan. Mbak nanya, Vi, lu gimana dong sama pacar lu? Lu udah ngomong belum lu pindah, nggak di Japos lagi gitu. Lu gimana sama pacar lu? Ya udahan jadinya. Semudah itu. Simpel, semudah itu. Banget. Semudah Terus itu. kita juga sempet kan ngasih tahu kan, Vi, lu kasih tahu dulu pacar lu, kabarin. Setelah lu ngabarin bapak lu gitu loh maksudnya. Khawatir nggak Gem sekarang? Khawatir banget lah anjir. Gimana mau gimana? Kemarin aja pas dia naik Grab jadi. Enak nasihatin tuh naruh nggak sih Bang? Dia kan naik Grab dipesenin sama Gemma. Udah gitu terus akhirnya pas pulang pun akhirnya udah gitu gini lagi. Dia nelfon ke bapaknya waktu sholat Jumat tuh, weekend pas hari Jumat. Sholat Jumat kan bareng masih di sini. Dia pulang Jumat malam ya. Pas sholat Jumat sore ya. Jumat sore ya. Mau ke malam lah, maghrib. Pas sholat Jumat dia ngomong, Gem, kata bapak gue disuruh langsung aja Gem ke tantenya ke Cibinong. Gue bilang nggak bisa, lu mesti pulang dulu, izin sama bapak lu suruh nganter, nggak bisa bapak lu seenaknya langsung, oh ya oper aja gitu, nggak bisa, lu harus pulang, tetap nggak bisa Vi, lu harus pulang. Kalau misalnya emang lu mau pulang, lu harus pulang ke Priuk dulu. Masa kalau lu mau pindah ke tante lu gitu ya, lu harus bilang ke bapak lu dulu, bapak lu yang tanggung jawab dong. Kalau seolah-olah kayak gue ntar jadi wali ke wali jadi nggak jelas. Kalau ntar ada lu kenapa-kenapa nih salahin dari pihak Japos, gue bilang gitu kan, nggak bisa, lu harus pulang dulu. Akhirnya gue pulangin waktu itu juga. Terus gak ada, si Ami juga nggak tahu kenapa nggak bisa nganter, mungkin nganter bini ya kali, gue nggak tahu. Pokoknya dia nggak bisa, nggak ada nanya apa dan sebagainya. Tapi akhirnya naik Grab. Pas asar gue bilang, ini gue pesenin ya 200.000 sekali jalan, karena gokar yang biasa teman-teman, bukan Grab sih, gokar. Karena kan kamu anterin ke rumah sakit. Gue pesenin gokar, gue bilang ke AA, titip ya A, nih bilang si gokarnya suruh pakai imaninya dia, karena Afi nggak punya imani. Pakai imani, dari itu ntar diganti pakai uang cash. Di Bang Tara yang ngasih uang cashnya buat imaninya. Karena gue waktu itu kenapa nggak bisa ngurus, gue Mas Irwan sama Gita ke rumah sakit untuk check up Dede. Udah 7 bulan ya, alhamdulillah ya, udah masuk ke 7 bulan. Check up Gita, kehamilan Gita gitu kan. Check up kehamilan Gita.
Nah terus Grabnya datang tuh, Gokar datang udah dia terus pulang gitu kan. Terus dia pulang, si Bang Tara pas ngasih cepet ke Avi itu udah nggak ada gue tuh pas ngasih cepet buat buat e-tol. Si Bang Tara bilang gini, Vi, gue nggak ada cash. Gue transfernya sini ke bank lu cepet ya, biar ntar lu bisa transfer ke Gokarnya atau gimana lah nih, gue transfer cepet ya. Si Avi ngomong gini, gue nggak ada ATM, lah kata Bang Tara. Terus lu nge-Grab tar bagaimana kalau nggak punya ATM? Ya makanya nanti gue pulang gue ngurus dulu. Ya bukannya ngurus di sini dulu, siap-siap 100% gitu kan, baru begitu lu udah siap jadi Grab baru lu nge-Grab deh. Belum diurus juga bang ya, gitu. Akhirnya kata Bang Tara bodoh lah. Akhirnya terus minjem uangnya si Andra kali apa gimana, pakai uang Andra. Untung si Andra ada cepet. Cepet nih. Akhirnya dikasih cash. Gitu. Akhirnya dia pulang. Ya udah terus sekarang di Priuk. Nah terus kan pulang hari Jumat tuh, nyampe dia malam. Hari Sabtu kemarin kakaknya datang, bukan Ami ya. Jadi kan Avi itu 3 bersaudara guys. Ami itu yang paling tua, Avi itu yang paling kecil, kakaknya ada nih yang namanya Bei, anak tengah. Kakaknya datang si Bei jauh-jauh dari Priuk. Gem, si Avi kenapa pulang Gem? Aduh pertama-tama gue minta maaf ya Gem ya. Minta maaf banget kalau dia berbuat salah. Buset Bei, lu datang-datang dari Priuk ngomong kayak begini. Gue istilahnya ngarepin Ami sih yang ngomong, tapi yaudah dah lu ngomong juga kenapa. Iya akhirnya cerita lah panjang lebar. Gem, tante gue itu bukan orang baik-baik. Langsung gue kepikiran anjing si Avi, ya Allah. Gue langsung berdoa, semalaman nangis gue. Nangis dalam arti ya Allah lindungin. Gue sampai makanya gue juga mohon kepada teman-teman kalau bisa doain dah si Avi semoga selamat dah. Jadi si kakaknya baru cerita, tante gue itu bukan orang baik-baik. Dia orangnya cuma baik di depan doang. Di belakangnya dia udah jadi omongan Gem. Allahu Akbar. Langsung gue bilang, "Ya, Be gimana?" Makanya gue nggak ngerti lagi. Ya, gue langsung berdoa ya Allah. Ya udah ada. Terus akhirnya si Be-nya juga ngomong gini, kemarin ngomong soal emang Be, tante lu di Cibinong. Cibinong kata si Be. Cibubur. Si Avi aja sampai nggak tahu daerah. Berkali-kali ngomong ke gua sama ke Gita sama AA Cibinong. Si kakaknya Be ini dia tahu Cibubur sama Cibinong tuh jauh loh guys. Jauh loh. Nah, berkesinambungan kan ceritanya dengan yang dia waktu narik Maxim dari Kelapa Gading bisa nyasar ke Gancit padahal tujuannya ke Kuningan. Akhirnya gue sampai telepon lagi, Vi, udah nyampe di Priuk. Udah Gem, ini udah, ya udah lu nyantai dulu di Priuk, bilang bapak lu nggak usah ke Cibinong dulu, nggak usah ke Cibubur dulu, nggak usah ke tante lu dulu. Udah lu di sono aja, ya. Pegang duit lu baik-baik. Karena kan terakhir pas dia pulang itu gue kasih uang. Gue kasih uang lebih dari 1 juta lah pokoknya. Gue kasih buat dia pegangan. Dan gue kasih handphone yang harganya 400.000. Kenapa? Karena handphone yang Bang Tara yang kasih itu kan mahal. Pasti hilang lagi kalau dia bawa ke Priuk. Jadi gue tahan, gue ganti handphone yang Oppo yang harganya 400-500 ribuan tuh. Gue kasih Oppo yang penting bisa telepon, WA, sama SMS. Avi tuh disayang banget. Disayang banget di sini. Dia milihnya pulang ya udah. Terus dia pas nelfon gue juga rasanya pengen cepet-cepet tutup, nggak tahu kenapa. Dia pengen banget kayaknya bebas dari sini, ya udahlah. Kalau dia nganggap gue jahat ya udah gitu loh. Gue cuman maksudnya gimana ya? Gue kayak aduh ya Allah, ya lindungin aja dia sepupu gue satu. Tapi emang sepupu gue satu itu teman-teman, bukannya gue apa gimana ya? Itu emang disayang banget sama Allah. Gue nggak tahu bagaimana ya. Itu disayang banget sama Allah. Hidup itu benar-benar dilindungin banget. Disayang sekali itu yang satu itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Disayang bener itu, dilindungin banget hidupnya. Lu bayangin aja ini itu, tapi alhamdulillah gitu loh, Allah tuh masih peduli banget sama dia. Masalahnya di sini tuh sampai mbak-mbak aja kayak, Vi lu nggak usah pulang, sampai kayak gitu. Sampai tukang bakmi, tukang nasi goreng di depan lah si Avi pulang. Semua kan kenal Avi kan ya, karena dari kita gitu kan sering makan di itu. Gitu. Hah, Avi pulang? Ya Allah, kenapa nggak di sini aja terus tukang galon? Si Avi kemana mas? Lah pulang dia, lah Allah tuh anak masih bujangan, yang penting mah bisa makan malah pulang ya. Ntar nyesel itu mas, ntar dia balik ya. Dia orang-orang tukang galon yang ngomong. Sampai subscriber juga bang, iya makanya sampai lu pada. Si Avi tapi nulisnya. Nah ini jangan fantastik, tapi terlalu parah. Iya, parah. Jadi ini aku pikir kamu lagi ngetren bocah SD, ya Allah. SD, oh iya deh SD. SD buka baju apa sih? Pakai kerudung SD lagi. Malu-maluin banget. Buka kancing baju seragam guys, terus gini pakai kerudung. Aduh ya Allah Akbar. Oke lah. Parah. Oh astagfirullahaladzim. Apa Beb? Ini Instagram Avi yang gue buka. Pantesan aneh-aneh isinya. Allahu Akbar. Aneh sekali. Ya Allah yang di follow.
Anastasia Kosasi. Oh, Allahu Akbar. Anastasia oke lah. Ini Gita. Lihat Allah nih, aduh itu jangan daftar hilang lagi channel gue. Pas gue liat, gue sih waktu itu pertama kali ngeliat Facebook kan, si Avi, wah anjir isinya bokep semua, ngetek-ngetek temennya, isi grupnya komunitas anak jalanan, satu lobang rame-rame lah apa dan sebagainya. Tapi lucu sih, actually ironisnya satu lobang rame-rame komunitas jalanan, bawahnya Al-Quran dan sebagainya. Oh balance hidupnya ini, balance hidupnya dia ya. Ada tentang grup agama, ada grup lonte, ada juga gitu kan. Janda tadi balance gitu kan. Kalau kita kayak karakter anime rambutnya. Watashi wa anime desu. Apa sih? Watashi wa anime desu. Oke, teman-teman sekalian, Yeay. berhubung sudah 2 jam, yuk fantastic time. Yeay. Dari segala keluh kesah cerita tadi masih biar teman-teman tahu lah ya. Sekarang kita happy saja lah. Ayo, happy. Tadi openingnya lebih agak serius dibanding biasanya ya. Itu sebenarnya iya sih. Iya, openingnya lebih serius dibanding biasanya karena kan biasanya kita ngobrol-ngobrol di awal sambil baca Saweria doang gitu kan. Oke lah, kalau gitu kita happy akhirnya. Let's go, yo. Next. Apa nih? Pak cakep. Apa nih, Han? Kaget gak sih? Lagunya gitu. Rakaat. Boleh. Hah? Sholat Isya sampai 100 rakaat. Saya tanya, itu kok sampai 100 rakaat? Al-Kafiyah sholat Isya 100 rakaat buat stok 1 minggu biar nggak capek sholat. Nggak gitu dong. Ditabung, Mike. Nggak gitu. Nggak gitu dong. Memang kadang ada beberapa ustadz ngasih nasihat, sholat itu adalah investasi kita untuk menuju surga. Bukan berarti ditabung seharian, Bu. Memang ada beberapa ustadz yang ngomong gitu, kita beribadah termasuk sholat itu adalah investasi kita masuk ke surga. Betul. Tapi nggak di stack kayak di Dota, Bu, anjrit. Kayak krip di Dota, anjing, di stack. Allahu Akbar. Itu adalah itu adalah tantangan orang tua itu. Tantangan. Nanti kita juga tuh. Mama kenapa kemarin teriak-teriak, kok kayaknya dipukulin sama papa seneng. Waduh. Aduh gimana ya? Tanya papa gitu kalau aku. Wah mati gue, jawabnya bagaimana ntar ya. Oh gila, penyelam. Kaget sumpah. Ini Yu bangsat nih. Copot. Ini Orang sumpah. udah mau kabur Lu guys, itu anjing. Wah. Sumpah ngeprank. Tuh, kan gimana ya? Bercandanya nggak lucu si Yu nih. Yang megang kamera juga kaget loh. Iya kaget. Nih, lu lihat yang megang kamera gue yang ini. Hah? Udah siap mau kabur itu. Come on, get up here. Friendly crocodile. Come on, get up here. Lucu. Now who's a good girl? Lah. Itu beneran. Sampai merem. Gila. Baru itu konten ya. Itu baru konten ya, bukan asli. Tapi cuma kocak. jeder. Dor. Anjir. Muka dia langsung panik. Anjir. Langsung dari Pun tenang arusnya ya, pelan coba kita lempar, biasanya ada buayanya. harusnya pelan. Tenang arusnya ya, pelan coba kita lempar, biasanya ada buayanya nih. Kaget. Ini udah berapa tahan nafas berapa lama buat ngerjain temennya di situ. Bener juga ya. Aduh. Bagian tubuh kakak yang paling kakak rawat apa? Mata. Yang paling aku rawat ya bagian muka, karena ini aset saya. Aset say. Sama seperti Firosa muka. Oke, kalau vagina? Langsung pada loading mukanya. Wait a What? minute. Katanya. The fuck did you just say?
Itu bukan pertanyaan jorok loh, Tapi karena dia bener bahasanya sih, bahasa biologis. Dirawat, yang bagian tubuh yang paling dirawat. Iya, benar. Iya. Mohon maaf ya teman-teman sekalian. Ini dia ngomong bukan ngomong kasar si cewek ini. Enggak. Cewek ini kan bukan ngomong make you. Bukan. Tapi dia ngomong vagina, bahasa biologis itu. Karena kalau kaget vagina aja. nggak terawat, bau basreng, Pak. Betul. Cuma kaget aja gitu pertanyaan. Lagi kan enak gitu. Dibocah gitu ya. Mengapa suara kentut laki-laki lebih keras daripada suara kentut perempuan? Kentut laki-laki lebih kenceng dari kentut perempuan. Soalnya laki-laki ada mikrofonnya. Ya. Zaman dimana KPI kagak terlalu lebay ya. Itu kan ekstravaganza. Iya, Itu ekstravaganza, ekstra. sering nonton. Itu ya nih ya acara ini ya. Makanya gue kasihan sebenarnya sama anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nggak pernah tahu TV itu dulu semewah apa. Ini lagi prime time TV banget anjir. Ekstravaganza yang Tora Sudiro, Ronald. Itu gue inget banget yang episode itu. Yang episode itu kan itu lagi tentang sekolah. Jadi sebelum yang episode itu gue inget banget. Ini saking memorable ya. Jadi kan disuruh bikin, tolong tulis. Waktu itu ada cewek-cewek juga kan. Sama Toranya kan, Tora kan yang bagian betato yang gitu kan. Tolong tulis semuanya tentang Tora Sudiro. Cewek-ceweknya kan tulis yang, "Ih Tora mau dong jadi pacar kamu," gitu kan. "Ih Tora mukanya ganteng banget." Yang cewek-cewek. Terus yang ketiga ada yang nulis nih, "Ih Tora badan kamu kok seksi banget." Siapa nih nulis? Siapa nih? Oh parah, siapa tuh? Terus si Ronald. Siapa? Bukan lu yang nulis? Bukan lu. Kalau begitu AQ. Gue tuh sampai kakak bisa napas anjir. Ada indah, itu masa TV paling indah ya, dear bapak-bapak sekalian, pejabat-pejabat yang punya stasiun televisi. Kalau mau TV Anda laku kembali, bikinlah acara-acara seperti dulu dan tanpa KPI yang baper. Padahal dulu dengan banyaknya jokes yang jorok, yang dewasa kayak gitu, malah nggak separah sekarang kan. Maksudnya kriminalitas apa segala macam memang kagak ada hubungannya. Emang butuh pengawasan aja kalau namanya sekarang udah ada sosmed.